buaya di tepi sungai. Kancil berteriak dan mengganggu tidur buaya-buaya. Hai Kancil, diam kau, kalau tidak aku makan nanti kamu, kata salah satu buaya. Kancil mengatakan bahwa dia datang ke tepi sungai untuk menyampaikan pesan dari Raja Bulan. Ia mengatakan bahwa Raja Bulan ingin memberikan hadiah pada mereka. Hai para buaya, Raja Bulan memberikanku sejumlah hadiah untuk kalian, tapi kalian semua harus berkumpul untuk dihitung satu persatu, kata Kancil. Kancil lalu meminta buaya-buaya di sungai berkumpul. Ia mulai menghitung buaya di sungai lalu kabur. Ketikanya dia berhasil lolos dari buaya-buaya yang lapar. Sudah baik, terima kasih buat Manul. Beri tepuk tangan buat Manul. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan atau mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan kitab fiksi atau khayalan belaka. Dalam fabel terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Fabel juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Fabel juga dapat diartikan sebagai suatu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh utama dalam cerita fabel. Hewan memiliki perasaan, berbicara, berpikir, bersikap, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Pada umumnya, fabel dibuat untuk mendidik anak-anak karena biasanya mereka menyukai tokoh binatang. Tujuan fabel adalah agar anak-anak mencontoh tokoh yang baik dan tidak baik, tokoh yang buruk. Ada yang tahu struktur fabel ada berapa? Ada 4. Iya, apa aja dia? Yang pertama orientasi. Bagian ini ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Yang kedua komplikasi. Di bagian komplikasi ada hubungan sebab akibat sehingga mengembangkan. Yang ketiga resolusi. Bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik cerita. Yang terakhir kode. Bagian cerita yang menjelaskan perubahan setiap tokoh. Pada bagian ini pesan moral atau pesan yang disampaikan untuk para pembaca. Ya, jadi subfabel itu ada 4. Yang pertama orientasi. Pada bagian pertama dari fabel merupakan orientasi. Hal ini bisa dikatakan sebagai bagian pembuka sebuah cerita fabel. Pada bagian ini biasanya terdapat penjelasan tentang tokoh, latar belakang, dan waktu. 2. Komplikasi. Pada bagian ini berisi masalah atau konflik dalam sebuah cerita dari teks fabel. Pada bagian ini biasanya muncul beberapa konflik utama terjadi pada para tokoh. Yang ketiga ada resolusi. Pada bagian sebelumnya maka perlu ada penyelesaian masalah dari konflik-konflik tersebut. Bagian ini disebut resolusi yang menjelaskan tentang klimaks atau puncak masalah beserta penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada kode. Bagian ini dapat diartikan sebagai penjelasan terkait perubahan yang terjadi pada tokoh setelah menyelesaikan masalah, serta dapat amanat dan bisa dipetik dari keseluruhan cerita di atas. Selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada berapa anak-anak? 8. Apa saja? Tokoh utama binatang, alur cerita sederhana, ceritanya singkat, bersifat fiksi atau tidak nyata. Fabel menggunakan kata alam, gaya penceritaan secara lisan, karakter tokoh yang baik berbentuk, pesan atau tema terkadang dituliskan dalam cerita. Ya, jadi ciri-ciri fabel itu ada 8. Yang pertama tokoh utama binatang, yang kedua ada alur cerita sederhana, yang ketiga ada cerita singkat, yang keempat bersifat fiksi atau tidak nyata, yang kelima fabel menggunakan latar alam, yang keenam gaya penceritaan secara lisan, yang ketujuh karakter tokoh ada yang baik dan buruk, dan yang kedelapan pesan atau tempat terkadang disebutkan dalam cerita.
Jenis-jenis fabel itu ada dua. Apa saja anak-anak? Ya, fabel klasik merupakan karya fiksi fantasi yang sudah ada sejak zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan awal mulanya. Fabel klasik sering diturunkan secara lisan untuk generasi ke generasi. Yang kedua ada fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif. Belum lama terjadi keungkapan cerita tersebut dibuat dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan dan ditulis berdasarkan imajinasi penulis yang tulis menjadi dongeng atau divisualisasikan seperti film tentang cerita fabel. Unsur-unsur teks fabel itu ada 6. Apa aja Mbak Naila? Ada tokoh bu, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, kemudian penokohan, kemudian karakter pada tokoh, kemudian ada watak, gambaran dari tindakan tokoh, kemudian ada tata tempat dan setting, tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita, kemudian ada tema, gagasannya mendasari suatu cerita, dan yang terakhir adalah amanat pesan yang disampaikan penulis. Ya, jadi unsur-unsur teks fabel itu ada 6. Yang pertama ada tokoh, kedua ada penokohan, yang ketiga ada watak, yang keempat ada latar tempat dan setting, yang kelima ada tema, dan yang terakhir ada amanat. Selanjutnya ada pembahasan teks fabel. Kaidah bahasa teks fabel ada kata kerja. Kata kerja teks fabel memiliki 2 kata kerja, yakni kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memiliki objek, contohnya ibu makan sayur. Kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek, contohnya Beni sedang bersiul. 2. Ada kata sandang, sing dan can, contohnya Sisi pun hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Dan yang ketiga ada keterangan tempat dan waktu. Contohnya, pada suatu hari semut berjalan di taman. Dan yang terakhir ada penggunaan kata hubung. Penggunaan kata hubung yang sering digunakan dalam teks cerita fabel diantaranya lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, akhirnya sang semut meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait teks fabel? Tidak ada bu. Baik, selanjutnya ibu kasih tugas yang dimana kalian mengerjakan dengan berkelompok. Ibu bagi kelompoknya ya. Ya. Kelompok 1 ada Para, Regina, Dwiki, Sasa. Kelompok kedua ada Aima, Nadia, Febian, Nisa. Di kelompok 3 ada Alisa, Niken, Agla, Estu. Dan yang terakhir ada Naila, Rani, Nurul, Arieta, Ruki. Aku kelompok berapa? Di grup riset ada Kelompok 2. iya. Saya kelompok 3. Kelompok di mana? Tempatnya di mana ibu? 1 di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kamu di mana? Belakangnya ini. Ibu bagikan KTD-nya.
masih kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Awalnya atau pada suatu hari Rubah hanya duduk termenung di depan rumahnya sambil berkata, besok lebaran. Tiba-tiba Rubah mengalami stroke hingga ia menyusuri rumah si Bangau. Lalu Bangau pun mempersilahkan Rubah masuk ke dalam rumahnya dan memberikan Rubah obat paracetamol. Selanjutnya, Rubah terasa sehat setelah diberikan bantuan oleh Bangau. Kemudian, Rubah ternyata mempunyai niat jahat untuk memangsa Bangau. Akhirnya, Bangau pun dikejar-kejar oleh Rubah hingga dirinya masuk ke dalam jurang. Struktur orientasi pada suatu hari ada seekor Rubah yang tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Kemudian dia berpikir bahwa ini suatu cerah dan dia bisa pergi memancing. Kemudian dia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera pergi menuju telaga yang ada di tanah hutan. Komplikasi setelah tiba di telaga, ia mendapati ada seorang Bangau di sana sedang berenang. Ia pun menyangka kembali mengeluarkan pancingnya. Hai Bangau, apa yang sedang kau lakukan? Rubah pun membayangkan bahwa dia akan memperoleh ikan yang banyak untuk makan malam. Bangau pun menjawab, aku sedang berenang sambil menikmati air telaga yang sejuk membasahi tubuhku. Jawab Bangau sembari mengepakkan sayapnya. Rubah pun mulai memancing dan tak lupa kemudian pancingnya bergetar. Ia pun bergegas menarik pancingnya dan menyaksikan seekor ikan di sana. Dengan suara sukacita ia berkata, asyik, aku akan pesta besar nanti malam. Bangau, apakah kau mau makan malam di tempatku? Tanya Rubah sambil memberikan alat memancingnya. Bangau pun mengiyakan ajakan Rubah dan tepat di waktu makan malam. Bangau datang ke rumah Rubah, tok tok tok, kembali membuka pintu rumahnya. Lalu Rubah berkata, silakan masuk. Mereka pun duduk di meja makan yang sudah tertata rapi. Bangau pun merasa sangat lapar karena mencium masakan yang menggugah selera. Baunya sangat harum, tentu saja rasanya enak. Climax, lalu makanan dihidangkan. Rubah memasak sup ikan dan meletakkannya di mangkok. Menyaksikan hal tersebut, Bangau sedih karena parfum yang panjang tentu saja tidak bisa memakan sup di mangkok kecil tersebut. Kemudian sang Bangau hanya menatap dan terdiam. Melihat itu, Rubah bertanya, Bangau, kenapa kau tidak makan? Kau tidak suka? Parfumku panjang sehingga tidak bisa dipakai untuk memakan sup di mangkok kecil tersebut. Jawab Bangau. Rubah pun berkata, kalau sekarang aku Bangau, aku punya hanya mangkok kecil, tapi kamu tidak perlu sedih karena aku sudah menemukan jalan keluar. Resolusi, akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. Ini bawa rantangnya pulang dan kau bisa menikmati makan malam di rumahmu. Kemudian Bangau pun menjawab, terima kasih Rubah, kau baik sekali. Besok tujuan aku yang akan mengundangmu makan malam di rumah. Terima kasih. Tangan buat saya. Kelompok selanjutnya. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab hasil diskusi kelompok 4. Diskusi atau cerita yang ada dalam profil tadi, pada awal suatu hari ada seekor Rubah di tengah-tengah jalan, ada di sekitar hutan. Tiba-tiba di telaga ia mendapati ada burung bangau sedang berenang. Lalu makanan pun dihidangkan. Selanjutnya Bangau pun mengiyakan ajakan Rubah. Pada waktu malam Bangau datang ke rumah Rubah. Kemudian sang Bangau hanya menatap dan terdiam. Pada akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. Bagian struktur orientasi ada pada suatu hari ada seekor Rubah di tengah jalan di sekitar hutan. Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing. Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan. Untuk komplikasinya ada pada saat di telaga ia mendapati ada burung bangau di sana sedang berenang
rumah. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada suatu hari, Rubah sedang berjalan-jalan hendak memancing di suku telaga. Tiba-tiba, ia bertemu dengan bangau yang sedang berenang. Lalu, setelah lama memancing, Rubah mendapatkan ikan besar. Selanjutnya, Rubah mengundang bangau untuk makan malam di rumahnya. Saat malam tiba, bangau telah berada di rumah Rubah. Kemudian, saat makan malam sudah dihidangkan, bangau yang tidak ikut makan karena tempat makan yang digunakan Rubah berupa masjid kecil, sehingga paruhnya sulit untuk menjangkau. Akhirnya, Rubah mengambil sebuah rantang dan mengisinya agar bangau bisa membawanya pulang untuk makan malam. Struktur teks tersebut, yang pertama orientasi. Pada suatu hari, ada sebuah rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing. Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang di tengah hutan. Saat tiba di telaga, ia mendapati ada burung bangau di sana sedang berenang. Ia pun menyapa sembari mengeluarkan pancingnya. Hai bangau, apa yang sedang kau lakukan? Rubah pun membayangkan bahwa ia akan memperoleh ikan yang banyak untuk makan malam. Bangau pun menjawab, aku sedang berenang sambil menikmati air telaga yang sejuk membasahi buluku. Jawab bangau sembari mengepakkan sayapnya. Rubah pun mulai memancing dan tak lama kemudian pancingnya bergetar. Ia pun bergegas menarik pancingnya dan menyaksikan seekor ikan di sana. Dengan penuh sukacita ia berkata, aku akan pesta besar di malam. Bangau, apakah kamu mau makan malam di tempatku? Tanya Rubah sambil membereskan alat pancingnya. Bangau pun menyiapkan ajakan Rubah dan tepat di waktu malam bangau datang ke rumah Rubah. Sembari membuka pintu rumahnya, Rubah pun berkata, silakan masuk. Mereka pun duduk di meja malam yang sudah tertata rapi. Bangau merasa amat lapar karena aroma masakan yang sedang mengundang selera. Bangau baunya harum sangat dan tentu saja rasanya enak. Lalu makanan dihidangkan. Rubah memasak sup ikan dan meletakkannya di mangkok kecil. Menyaksikan hal tersebut, bangau sedih karena paruhnya yang panjang. Tentu saja ia tidak bisa memakan sup di mangkok kecil tersebut. Kemudian sang bangau hanya menangkap di kecil. Melihat hal tersebut, Rubah bertanya, bangau, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka? Paruhku panjang sehingga tidak bisa dipakai untuk makan sup di mangkok kecil tersebut. Jawab bangau. Untuk resolusi, Rubah pun berkata, maafkan aku bangau, yang kupunya hanya mangkok kecil, tapi kamu tidak perlu bersedih karena aku sudah menemukan jalan keluar. Akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. Ini bawalah rantangnya pulang dan kamu bisa menikmati makan malam di rumahmu, ujar Rubah. Kemudian bangau pun menjawab, terima kasih Rubah, kau besok giliran aku yang akan mengundangmu makan malam di rumah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, awalnya pada suatu hari ada seekor rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Tiba-tiba, rubah mendapati burung bangau di sana sedang berenang. Lalu makanan dihidangkan. Selanjutnya, bangau pun mengiyakan ajakan rubah dan tepat di waktu makan malam, bangau datang ke rumah rubah. Kemudian, sang bangau hanya menatap dan memandang. Melihat hal itu, rubah bertanya, bangau, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka. Akhirnya, rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. Kemudian struktur pada cerita ini, yang pertama orientasi. Pada suatu hari, ada seekor rubah tengah jalan-jalan di tengah hutan. Ia kemudian berpikir,
bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing. Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan. Bagian komunikasi, Rubah pun mulai memancing dan tak lama kemudian pancingnya bergetar. Ia pun bergegas menarik pancingnya dan menyaksikan seekor ikan di sana. Dengan penuh sukacita ia berkata, "Asyik, aku akan pesta besar malam ini. Bangau, apakah kamu suka makan malam di tempatku?" tanya Rubah sambil membereskan alat memancingnya. Bangau pun mengiyakan ajakan Rubah dan tepat di waktu makan malam, Bangau datang ke rumah Rubah. Tok tok tok, sembari membuka pintu rumahnya, Rubah berkata, "Silakan masuk." Mereka pun duduk di meja makan yang sudah tertata rapi. Bangau merasa amat lapar karena aroma masakan yang mengundang selera. Baunya sangat harum, tentu saja rasanya enak. Lalu makanan dihidangkan. Rubah memasak sup ikan dan meletakkannya di mangkuk kecil. Menyaksikan hal tersebut, Bangau sedih karena paruhnya yang panjang tentu saja tidak bisa memakan sup di mangkuk kecil tersebut. Kemudian sang Bangau hanya menatap dan berdiam. Melihat hal itu, Rubah bertanya, "Bangau, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka?" Paruhku panjang sehingga tidak bisa dipakai untuk memakan sup di mangkuk kecil tersebut, jawab Bangau. Rubah pun berkata, "Maafkan aku Bangau, yang punya hanya mangkuk kecil, tapi kamu tidak perlu bersedih karena aku sudah menemukan jalan keluar." Bagian koda, akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang dan mengisinya dengan sup sampai penuh. "Ini bawalah rantangnya pulang dan kamu bisa menikmati makan malam di rumahmu," ujar Rubah. Kemudian Bangau pun menjawab, "Terima kasih Rubah, kamu baik sekali. Besok giliran aku yang akan mengundangmu makan malam di rumah." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusahakan mengerjakan. Iya Bu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan atau mengenai kehidupan hewan di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri fabel itu ada 8. Yang pertama, tokoh utama binatang. Yang kedua, alur cerita sederhana. Yang ketiga, ceritanya singkat. Yang keempat, bersifat fiksi atau nyata. Yang kelima, ada fabel menggunakan latar alam. Yang ketujuh, ada gaya penceritaan secara lisan. Yang ketujuh, karakter tokoh ada yang baik dan buruk. Dan yang terakhir, ada pesan atau tema terkadang dituliskan dalam cerita. Struktur fabel itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir ada koda. Jenis-jenis fabel itu ada 2. Yang pertama jenis fabel klasik, kedua ada jenis fabel modern. Dan yang terakhir ada unsur-unsur fabel, yaitu ada 6 unsur-unsurnya. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada penokohan, yang ketiga ada watak, dan keempat ada tempat dan setting, dan kelima ada tema, dan yang terakhir ada amanat. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan tes fabel. Yang pertama ada kata kerja, dan yang kedua ada kata sandang, sing dan sang. Yang ketiga ada keterangan tempat dan waktu, dan yang terakhir penggunaan kata hubung. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Baik, berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Kita lanjutkan pada minggu depan kita akan lanjutkan tentang teks deskripsi. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum
sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.